Hai, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya mau membaca sebuah readingan dengan tema update kondisi dia dengan orang ketiganya. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, guys. Saya berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, follow, like, share, dan komen ya. Oh ya, yang mau order garam boleh. Ini yang pink, ini yang putih. Ini bisa untuk minum mandi, masak, ngepel. Nanti dikasih tahu cara aturan pakainya. Ini banyak yang bilang adem. Pokoknya aku sebelum terapi juga biasanya minum dan mandi air garam ini ya. Itu yang dirasain tuh adem, tenang, happy gitu loh ya kan. Ini murah aja ya. Kita nggak banyak. H-2 lebaran masih bisa dikirim ya. Oke, bayangin orangnya. Hadirkan kejadian. Bayangin orangnya. Namanya disebut ya. Kita mulai. Update kondisi dia dengan orang ketiga. Oke. Update kondisi dia dengan orang ketiganya. Berat cobaannya ya dalam hal ekonomi dan pergaulan. Ya, mungkin yang tadinya dia rasa gue kayaknya bisa mendapatkan apa yang gue mau nih, gitu loh. Kayak misalnya kesejahteraan dalam hal keuangan, terus gue punya networking yang bagus gitu kan. Ternyata itu enggak, ya gitu. Orang ketiganya juga pinter gitu loh. Dia nggak begitu aja ngasih peluang untuk orang yang ninggalin kamu tuh dapetin kenyamanan uang dan networking gitu loh, karena mungkin pernah dikecewain sebelumnya. Jadi kayaknya sih kamu nih udah orang yang keberapa yang jadi orang diantara mereka gitu loh ya. Di sini yang aku rasain ada yang baru sekali bermain api, yaitu dengan kamu. Ada juga yang kamu nih udah orang yang berkali-kali sebelum ada kamu tuh ada lagi gitu. Jadi orang ketiganya yang dia pilih sekarang itu mungkin sudah lelah kali ya, karena orang yang kamu dilingkan ini sering banget bermain api dengan lawan jenis gitu loh. Tapi sebenarnya ya di sini ada yang pinter gitu loh mensiasati hal ini. Mungkin dilihat dengan kesetiaan, dengan loyalitas, padahal hubungannya ini berat dan on and off ya, karena memang yang aku lihat orang yang kamu dilingkan ini agak kekanak-kanakan. Dia ingin meraih apa yang dia inginkan, yaitu duit ya, ataupun networking, pergaulan, tapi ternyata enggak gitu loh ya. Karena apa? Mungkin udah lelah juga orang yang berdealing sama dia, orang ketiganya sama dia. Jadi ya dia tuh kayak ngebaik-baikin gitu ya. Terus lama-kelamaan orang ketiganya juga jadi ragu. Lo datang ke gue di saat lo nggak punya duit, lo kekanak-kanakan kayak gitu kan. Nah padahal sebenarnya kamu masih mau sama dia gitu, tapi dia ninggalin kamu karena untuk orang ketiganya yang dirasa mungkin bisa dapat kenyamanan finansial dan kenyamanan networking gitu loh ya. Akhirnya dia banyak berdoa banget gitu ya untuk mencari jalan keluar, gimana nih gitu loh, biar gue bisa balikan sama kamu gitu, biar dia bisa balikan sama kamu. Nah ada faktor dihasut juga nih sama orang ketiga, kalau kamu nih begini, tapi sebenarnya orang yang kamu dilingkan ini masih punya rasa sayang, dan dia tahu kamu ini wanita yang baik dan dipenuhi keberuntungan gitu loh. Jadi posisinya dia sekarang lebih ke galau ya, dia tuh galau gitu loh, nggak tenang yang aku rasain. Jadi posisinya itu sekarang dia cuma pingin duit dan networking, tapi ternyata apa yang dia mau dia nggak dapet gitu loh ya. Update kondisi dia dengan orang ketiganya. Jangan lupa yang mau order garam ya, besok aku ada terapi lagi ya, black magic biasa. Update perasaan orang, update kondisi, update kondisi dia dengan orang ketiga. Ada yang memperlihatkan kondisi bahwa sok-sok bahagia gitu di medsos ya. Ya, update kondisi dia dengan orang ketiga. Ada rasa sakit hati nih di sini.
Dia kalau malam tuh susah tidur, overthinking ya, insomnia, jadi senggol bacok ya. Tapi dia kalau malam nih apa ya, memikirkan tentang kamu gitu loh ya, dan dia pura-pura tenang, pura-pura bahagia, padahal dia enggak kayak gitu. Dia mikirin kamu gitu, kayaknya kamu nih udah happy ya sendiri tanpa dia gitu loh. Dan dia ngeliat kamu tuh kayak pelangi, bisa dilihat hanya tapi nggak bisa dipegang gitu loh. Karena dianya juga sih banyak pilihan, masih pingin ini itu gitu kan. Ya mungkin dia pingin meraih apa yang dia mau, tapi ternyata zong ya kan. Orang yang berdealing sama dia sekarang itu tidak memberikan begitu aja duit dan networking gitu, karena udah tahu orang ini balik pasti karena nggak punya duit gitu loh. Bisa juga kayak gitu ya, karena ini udah ada yang berkali-kali dan akhirnya dia hanya memaksakan semuanya sama Allah. Dia juga lagi memperbaiki komunikasi dan lagi bagaimana caranya supaya gue nggak terlalu kesulitan nih, lagi cari cara, karena orangnya lagi kesulitan, jujur aja ya, orangnya lagi kesulitan dan dia pengen punya kemakmuran ya, dalam hal uang terutama, butuh banget bantuan gitu loh, dan butuh banget kerja keras ya, yang dimana memang dia harus memperbaiki semuanya berupa action gitu ya. Dia pingin banget bisa move on dari masa lalu ya. Memang hubungan kalian ini sudah berakhir ya, dan dia pun sepertinya akan menuju ke sana, cuman dia memang ngegantung kamu sengaja. Kalau someday bisa balik lagi sama kamu ya, dia bisa fine aja, dia mikirnya kayak gitu. Dia selalu menggantung orangnya, sama yang sekarang juga sebenarnya menggantung, biar kapan aja dia balik dia bisa seenaknya. Makanya orang yang berdealing sama dia itu sekarang udah males gitu ya sama orang yang ninggalin kamu gitu loh ya. Akhirnya dia mendapatkan keadilan dan lagi mencoba mengikuti kata hati masuk ke dalam dirinya, dan nih gue baiknya gimana sih gitu. Dia masih suka mantau kamu karena dia pengen punya hidup baru sama kamu ya, serta ya banyak mikir gimana ya caranya gue bisa balik ke kamu, karena dia pengen menawarkan lagi perasaannya sama kamu. Kamu tuh kayak vitamin, kayak suplemen buat dia ya. Dan memang dia lagi hemat banget hidupnya, cuman dia lagi belajar untuk udahlah gue sabar, simpati dan empati. Gue yakin lo nih juga kayaknya nih masih marah sama gue gitu, mungkin ada yang blokiran ya, tapi ada yang juga yang aku ngerasain kamu nih kayaknya udah cuek. Dia pengen ngajak kerjasama tau sama kamu untuk masalah uang, tapi terserah kamu ya, karena dia tahu kamu nih adalah teamwork yang baik juga dalam hal percintaan, dalam hal bisnis gitu loh ya. Dan alhamdulillahnya ya kan, dia sudah mengetahui mana yang baik mana yang enggak, dan mulai tersadar gitu loh bahwasanya memang hubungan third party ini nggak baik memang ya. Dan dia siap apapun yang terjadi, walaupun banyak pertentangan dalam diri dia maupun di dalam luar diri dia, tapi dia berusaha untuk menikmati aja apa yang dia punya sekarang, walaupun mungkin kondisinya dia lagi kekurangan, lagi kesulitan. Tapi kan orang ketiganya itu, orang yang berdealing sama dia sekarang kan ibaratnya berkecukupan finansial, tapi ya sebatas misalkan ya, kalau dulu dibantuin full, sekarang enggak gitu loh ya, agak dibantuinnya setengah, atau kalau misalkan udah dibantuin setengah mungkin seperempat. Kalau misalkan udah mungkin nggak dibantuin sama sekali, cuma lu yang penting tinggal aja sama gue tapi nggak dikasih subsidi atau nggak dikasih suntikan dana, itu juga bisa ya. Oke, jadi update kondisi dia sekarang dengan orang ketiganya kayak gitu. Walaupun terlihat bahagia di media sosial, sebenarnya enggak kok, banyak banget konflik-konflik. Nah, yang aku rasain juga orang ketiganya ini yang berdealing sama dia itu sekarang punya orang lain lagi tanpa dia sadari gitu. Jadi apa yang dia lakuin ke kamu itu yang dia rasain sekarang dengan orang ketiganya ya. Oke, terima kasih banyak, jangan lupa di order garamnya ya. Terima kasih, dadah.